Kaiju nomor 8 di chapter sebelumnya, para peserta termasuk Kafka bertarung dengan Kaiju dalam tes masuk pasukan pertahanan. Dan semua Kaiju yang disiapkan untuk peserta bertarung ternyata sudah dimusnahkan semua oleh Kikoru seorang. Dengan begitu, ujian tes pun selesai. Namun di akhir chapter ke-6, tiba-tiba saja Kikoru diserang oleh seekor Kaiju yang berukuran manusia. Sedangkan pada saat itu, para peserta dan panitia sudah santai dan Kikoru hanya seorang diri. Kelanjutan dari chapter 6 tersebut, Kafka dan Ichikawa sudah rebahan istirahat di arena pertarungan. Dan tiba-tiba saja mereka melihat dua ekor Kaiju yang sudah mati sebelumnya ternyata bangkit kembali. Sedangkan Kikoru sendiri masih selamat setelah terkena tembakan dari Kaiju berkat armor yang dia gunakan. Namun dia tetap saja sedang terpojok karena diam seorang diri. Para panitia yang mengetahui hal tersebut segera turun tangan. Mereka bergegas menuju arena untuk membantu para peserta. Dan tentunya mereka juga tidak mengerti kenapa Kaiju tersebut hidup kembali. Dan ini adalah anomali yang baru sekarang mereka saksikan. Selain itu, hal yang janggal dalam kasus tersebut adalah ketika Kaiju yang berukuran manusia itu bisa bicara dan bisa memerintahkan Kaiju lainnya. Kebetulan saat itu dia memerintahkan Kaiju utama untuk menghabisi Kikoru. Kikoru yang sudah terpojok ternyata masih memiliki semangat untuk mengalahkan Kaiju, tapi tetap saja dia terhempas ketika tak mampu mengelak dari hantaman tangan Kaiju. Pada saat itu dalam lamunan Kikoru muncullah sosok ayahnya yang selama ini mendidiknya untuk menjadi lebih kuat, yang terus mendorongnya untuk maju terus. Ternyata selama ini ayah Kikoru yaitu Shinomiya mendidik Kikoru dengan begitu keras agar bisa bertarung dan bisa mengalahkan Kaiju. Didikan ayah Kikoru ini disebabkan setelah ibu Kikoru terbunuh oleh Kaiju, dan dari situlah ayah Kikoru menyiapkan anaknya dengan pendidikan yang sangat keras dan ketat agar bisa mengalahkan Kaiju. Kembali ke cerita, pada saat itu Kikoru sudah terpojok dan dia tidak mampu lagi bergerak. Dia sudah bersiap untuk mati oleh serangan Kaiju dan dalam hati meminta maaf kepada ayahnya. Namun tiba-tiba saja muncul Kafka yang menyemangatinya, dan tentu saja Kikoru merasa tersentuh atas pujian Kafka karena selama ini ayahnya tidak pernah melakukannya, karena ayahnya menyuruh Kikoru agar tidak puas dengan hasil yang dia dapat. Dan yang mengagetkan adalah setelah menyemangati Kikoru, Kafka pun berdiri seolah menghadang serangan Kaiju, dan dengan cepat dia pun berubah dari wujud manusia menjadi Kaiju. Kikoru yang menyaksikan hal tersebut tentu saja termangu, namun cerita harus berakhir di sini dan berlanjut di chapter selanjutnya. Itulah alur cerita manga Kaiju nomor 8 chapter ke-7. Nantikan kelanjutan cerita di video selanjutnya. Terima kasih dan salam Yos.